Warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ya, Bang Edward. ini teman-teman, terima mic-nya kasih. di bawah dong. Kemarin itu hujan lebat, dan hari ini Agus ke rumah sakit. Untuk jadwal selanjutnya adalah mata apa? Oh, Mata, ke polimata. polimata. Kalau tadi kulit ya. dimensi turun. Ya. Kemudian tim Krisna juga lagi mempersiapkan Agus untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspornya ya. Oke. Kemudian nanti kalau ke Singapura siapa yang mau ikut? Agus? Istri. Istri? Bawa. Bawa. Oke, dengan salah satu anaknya ya, satu ya. Bawa udah punya paspor? Belum. Oke. Kemudian teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Agus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih panas tinggi? Enggak sih kalau untuk panas tinggi, cuman kulitnya lukanya agak ada. Masih suka perengatan. nguping kalau ada statement orang emosi bikin emosi, atau udah nggak mau dengar lagi berita-berita? Ada sih dengar sih, pasti dengar. Cuman Oke. udah nggak berani yang kayak yang Teman-teman. negatif sih. Kemarin diberitakan 2 pengacara lari meninggalkan napasnya. Teman-teman, teman-teman, Agus digosipin, bahkan pihak sebelah ada ngejek-ngejek kita, seolah-olah Agus ini bohong-bohong buta, seolah-olah kapal kantor Farhad Abbas ini, tim Farhad Abbas, tim pembela kaum lemah ini pecah, ya. Itu yang diungkap oleh Zainuddin dan mungkin Erdelau ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, Zainuddin dan Erdelau sudah minta maaf. Saya bilang minta maafnya bukan ke Farhad Abbas. Maaf itu memang Muhammad Farhad. Maaf ya Muhammad Farhad. Tapi saya bilang kalau Agus memaafkan kamu, berarti saya ikut. Agus memaafkan mereka? Maaf kan? Mereka minta maaf ya Gus? Iya, Bapak Zainuddin. Minta maaf. Jadi waktu keluar dia marah sama Agus. Dia bilang Agus nggak buta, pura-pura buta. Dia bilang Agus nggak usah berobat ke luar negeri, cukup liatin uang dolar langsung nyala matanya Gus. Ya Gus, mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statement gitu. Nggak, maksud betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling tuh kayak ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa namanya buram gitu sih. Ya gitu, jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa ya. Iya. Agus ini betul-betul lagi berjuang dan badannya jangan diteror-teror psikis. Harusnya Agus ini di opname, dia nggak mau di opname. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya. Iya, betul. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa, ya Wah? Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa. Pasti dong. Senang Wawa dampingi Agus. Seneng banget. Kalau Wawa tidak usah dampingi Agus lagi, Agus mau nggak apa-apa. Hah? Misalnya orang minta supaya Wawa jangan muncul damping-dampingi Agus berdua aja agak berat terus ya. Berat lah, soalnya kan Wawa itu dari awal memang penyemangat buat Agus, nemenin Agus ke rumah sakit. Yang punya rumah. Iya, yang punya rumah juga. Hmm. Mana ada orang setega kayak gitu kalau mau ninggalin orang yang udah berjuang sama kita. Ya, jadi Agus memang minta tolong dan kita ucapkan terima kasih buat Wawa dan keluarga. Wawa ini yang bantu Agus dan anak-anaknya bantu Agus. Betul. Semua Mereka ramah, semua, mereka menolong. menolong semua. Walaupun di tempat yang sempit, Agus merasa sebagai keluarga mereka. Iya, betul. Nah itu. Jadi pemirsa, bahwa kehadiran Wawa ini bukan benalu. Wawa ini adalah menolong buat Agus. Agus bisa saja ditempati di apartemen. Saat ini kalau Agus ditempatin di apartemen berdua aja dengan istri Agus sanggup nggak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan Wawa tuh harus dampingin Agus terus gitu.
karena dia kan penyemangat Agus gitu. Tapi kalau memang udah Kalau terpaksa sekali ya. Tapi Wawan memang mau rencana meninggalkan Agus. Ya enggak sih, memang saya udah janji sama Agus sampai Agus benar-benar sembuh saya akan terus dampingin. Kalau Iya. lepas Agus sudah sembuh ya jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Ya ini untuk sementara aja pemirsa. Mungkin kalau Agus sudah kuat, walaupun matanya nggak bisa sembuh lagi nanti, ataupun bisa, hubungan silaturahmi tetap. Hanya saja mungkin Agus bisa lebih mandiri ya, mungkin gitu ya Gus. Iya, betul. Oke teman-teman semua, menyangkut masalah uang ya, tolong jangan diejek-ejek Agus, jangan. Kenapa? Uang itu ada di Nopi. Jangan lagi dipermalukan Agus. Karena semua teman-teman itu taunya uang Agus ini habis kayak warisan. Tidak. Nopi aja di TV hanya ngomong 1,4 M lebih, kurang lebih. Mungkin kurang. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS, Rumah Sakit Cipto. Harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Harus kuatkan Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga gitu. Itu kemarin hanya proses waktu, hanya terlalu cepat Nopi emosi. Terlalu cepat yayasan emosi sama Agus, nggak bisa dibicarakan. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari aja udah ngamuk. Ngamuknya nggak ketolongan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa tunjukkan lagi. Itu tadi bayar pakai uang pribadi, bukan pakai uang donasi apa gimana bang? Tadi yang bayar Krisna. Iya, Pak Kris. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Udah coba sempat hubungi Novi terkait itu, kan dia bilang bahwa Jadi dia gini. mau ini bang. Jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Mulutnya manis. Saya bicara sama Densi bilang kalau uang itu nanti nggak dibalikin, nanti bisa ibaratnya bisa ditebas lehernya lah kira-kira. Kalau dia mau menzolimin Agus. Agus, tapi ada komunikasi nggak tadi sebelum berobat ke Novi gitu bahwa pengen berobat? Bukan. Jadi Agus sejak Nopi roadshow ke TV-TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara. Ya. Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu? Harga diri. Ya pemirsa, uang kalian tuh di Nopi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan. Makanya kita laporin di peras, ditakut-takutin. Kalau kita main ambil nggak akan ada, yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA. Dan di TV kelihatan. Agus kenapa kemarin sampai bersujud kaki di muka Nopi? ya itu waktu pas di rumahnya minta maaf karena itu kesalahan masalah yang dia upload itu, dia suruh Agus mengakuin yang di uploadnya semua itu menyatakan kebenaran gitu, tapi Agus kan nggak bener itu semuanya gitu. Ya udahlah, mau gimana, namanya kita ini sama dia, ya udah Agus minta maaf. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukan yang tidak berterima kasih. Sudah kelewatan, Gus, sedikit saya pengen tahu, Gus. Harga diri apa sih yang membuat kamu merasa nggak nyaman gitu? Kan uang kamu udah diambil nih. Iya. Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Nopi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. Banyak sih posting-postingan kayak gitu. Maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media lah, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu. Aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Habis di Densu itu udah nggak usah lagi, sama Bapak Densu juga udah
kasih tahu jangan lagi di sosmedin lagi gitu sama Teh-Nopi, tapi Teh-Nopi tetap aja mengupload walaupun itu komenan dari netizen kan, itu tetap aja berdampak jelek ke keluarga kita gitu, seakan-akan membenarkan yang tidak benar gitu. Itu sih berkali-kali itu dilakukan gitu, padahal kan udah dikasih peringatan di podcastnya Denso. Itu aja sih yang buat Agus ini sedih juga gitu, kenapa kebaikan itu dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, mengiring publik menjadi jelek buat keluarga Agus. Itu sih gitu. Itu yang paling menyakitkan bagi Agus sih. Bang mungkin mau nanya soal kemarin kan belum lama ini Teh-Novi diwawancara bahwasanya sudah katanya mencoba untuk menghubungi keluarga Agus. Itu dia lakukan karena kita udah buat laporan. Harusnya kalau di laporan polisi nggak usah lagi, harusnya tinggal kembalikan uangnya aja. Tinggal kembalikan uangnya aja, nanti kita beritahu kemana-mana. Kalau perlu ayo ke rumah sakit, hitung. Silakan Nopi dengan Giri nyatet ya berapa keluarnya. Mungkin tuang nggak akan kepake karena udah banyak di antara kita membantu Agus. Catet naik Grab berapa aplikasi, jangan orang top up untuk aplikasi tiba-tiba diejek-ejek untuk top up untuk itu. Jadi itu hanya dikelabui akal-akalan aja. Biasa, kamu mau uang nggak sini kalau datang gitu. Kalau dijawab mau, habis lu nggak datang pagi, datangnya malam, terbalik-balik. Kalau ditelepon balik, habis ditelepon tadi, orang ada sibuknya. Jadi daripada berdebat, kenapa kita laporkan? Karena uang itu diambil. Ya sekarang di situ ada apa? Di meja dapur itu ada kertas bahwa yang minta nomor rekening itu di meja itu, fotokopi yang 2 lembar. Nah jadi kami ingin membuktikan bahwa Agus ini bukan menyelundupkan nomor rekening, diminta. Jadi yang punya podcast ini adalah, nah ini kan jelas, halo ini Lepi Densu, minta nomor rekeningnya ya buat dicantum bener. Yang minta siapa nih? Catat Eli. Naikin agak tinggiin Kak dikit. Ya, udah paham kan? Balik ke kiri. Enggak ke Kiri Kak. Kiri Kak. Nah, sebentar Kak. Ya. Kiri. Kanan. Kan nanti minta fotonya. Kanan. Ya udah paham kan teman-teman kan? Nah, bawah Sini, Kak. sudah. Punten, naikin dikit Kak. Punten. Oke. Ini ada yang live ya? Iya enggak. Hah? Ada Bang. Tapi nggak bisa sih sinyalnya. Sinyal jelek. Ya, kami juga di samping itu kalau buat yang live itu kita salah satu calon Bupati Kolaka Timur kita buat laporan pidana atas dugaan penipuan, tapi dipanggil nggak datang. Semoga datang, itu aja pesan buat saya buat yang live. Oke, kami lanjutkan. Oke. Kami mengatakan bahwa Nopi kalau punya etikat baik, bukan berdandan bersolek terus ngomong-ngomongin ingin baik Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Datang pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah, kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya, kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah, bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uangnya udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah, itu berbeda. Ya Gus, kira-kira gitu. Ada pernah dapat uang lagi dari Nopi? Belum pernah ya? Jadi sekarang bukannya mengurus Agus, malah capek mencari pembenaran gitu. Dan ternyata Gus gini Gus, dia pernah melakukan donasi 2 hari saja dapat uang buat kamu yang 35 juta itu.
itu yang diserahkan ke kamu. Karena kurang donasinya, makanya dia minta bantuan si kau si Siri dari Makassar podcast untuk mengumumkan nomor rekeningmu, membantu seikhlasnya. Akhirnya dari sedikit jadi bukit, uangmu 1,4 M. Uangmu inilah yang dijamin katanya kalau diambil sama Novi akan diganti sama siapa? Silakan cerita. Kalau itu uang dipakai nggak dikasih ke Agus, siapa yang mau menggantikan uang itu buat Agus? Pak Denso. Nah, karena dianggap itu Densi ini mengatakan bahwa Agus punya uang kan, haknya Agus kan, betul? Jadi kalau sudah yang punya podcast yang mempublikasikan berita ini mengatakan itu uang Agus, kenapa lagi yayasan menahan? Saya baca kok WA-nya, Teh nanti pakai nomor rekeningmu, iya makasih. Jadi nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa di situ. Justru mungkin yayasan berterima kasih, alhamdulillah makan gede nih nanti, ternyata bukan kecolongan, kena prank. Karena niat masyarakat membantu langsung ke rekening Agus lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Mungkin selama ini orang gila Purwana Pelita nggak bisa komplain, tapi Agus sangat selektif dan teliti penggunaan uang itu. Ini dituduh ambil emas, dituduh beli handphone mahal, beli emas, masih beritanya pun postingan tetap nggak pernah diturunkan. Tapi udah kita luruskan ya. Apalagi pertanyaan? Bang, soal pengobatan di Singapura ini Nanti kalau pengobatan nanti yang ngomong Krisna aja ya. Ya, dah. Nah, kami berbagi tugas untuk masalah pengobatan dan biaya semua. Saya minta tolong Mas Krisna beresin semua gitu. oke. Karena kalau semua saya urus semua, saya pusing gitu kan. Tapi yang penting ada salah satu yayasan juga harusnya ketemu kemarin karena hujan akan menanggung sepenuhnya biaya pengobatan Agus. Kami dapat juga. Itu tenang aja Gus. Walaupun uangmu sekarang di tangan orang, tapi tangan Tuhan tetap mengisi kantong dan kesehatan Gus ya. Hebat ini Agus nih. Tepuk tangan dulu dong buat Agus. Katanya Krisna jadi pengganti Junaidi ya, Mak? Pengganti Junaidi siapa? Krisna Mukti. Junaidi siapa? Siapa sih tadi? Zainuddin. Zainuddin. Maaf. Oh enggak. Zainuddin masih tetap dia bergabung dengan kita. Yang ngejek-ngejek kita itu Zainuddin tetap kita maafin. Karena fitnah udah lewat, berlalu. Dan Zainuddin fair juga, dia mengatakan bahwa sudah ada beberapa klarifikasi harusnya hadir hari ini. Jadi Zainuddin itu hanya marah, ngambek gitu. Gara-gara nggak tahu lah ya, mungkin capek juga ya. Saya bilang, kau hati-hati. Saya laporin kamu polisi, kamu fitnah-fitnah kita. Betul nggak? Sedangkan Novi aja kita laporin, apalagi pengacara itu namanya. Yang katanya kita di Elmi dituduh beli emas. Ini ada suratnya ya buat klarifikasi aja. Ini ada tanggalnya surat pembelian sebelum, karena kan ada netizen yang menanyakan mana suratnya gitu. Ini surat sebelum tanggal kejadian. Tanggal berapa tuh Bu? Boleh diangkat 9. sedikit bahwa Udah Pak. Bulan Agustus. Udahlah, kalian yang gini-gini nggak usah diliatin karena nggak mungkin bohong, bukan mereka. Nggak mungkin bohong nih orang. Ini orang udah uangnya udah banyak dikasih buat dibantu orang, masa bohong lagi? Betul nggak? ke kanan. Walaupun istrinya pakai emas 1 kilo, Agus nggak bisa lihat. Yang dirasakan itu adalah kebaikan ketika dia menyuapkan. Ya Gus, kemarin aja Agus ini mau masuk toilet ke dapur deh. Ya Gus. Tahan dulu Kak. Ya kan? Cuman klarifikasi netizen Wah. ada yang menanyakan surat. Udah nggak usah ceritain gua, cerita aja kenapa Agus ke toilet ke dapur, cerita itu yang penting. Oh iya, kemarin sempat pagi-pagi saya lagi masak, si Agus mau ke kamar mandi. Hampir mandi di Dia dapur. malah larinya ke arah dapur. Ya, iya. Saya lupa, biasanya saya ngarahin, sayanya lagi lepot di dapur, dia jadi sempat nabrak. Mudah-mudahan ditemukan kacamata yang bisa menggambarkan posisi di depan kita itu kan ada kan? Oke. Asal jangan
pakai kacamatanya tiba-tiba ngelihat ada Pak Wawa dikira Elmi ya. Agus sendiri pengennya Mbak Novi gimana Kak Agus gitu? Iya. Kalau kepengennya sih dari dulu ya udahlah, ngapain stop lah, maksudnya ngomong yang tidak benar gitu, lebih baik ngomong apa adanya aja, kan kita juga nggak mau pecah belah gitu. Yang awalnya baik kok bisa begitu jadinya gitu. Makanya Agus tuh sampai tega ngelaporin ya karena hal-hal seperti itu ngebawa ke keluarga Agus, dampaknya jelek banget gitu sih gitu. Ya kalau memang uang itu mau diatur kayak sih silahkan, tapi kan caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Kalau memang dari awal Gus sini ya ini saya pegang uang kamu, saya masukin ke yayasan, kan enak, nggak harus menjelek-jelekan dengan membuat status seperti ini gitu, menyudut-nyudutkan keluarga Agus, ngapain kayak gitu kan. Di awal juga kita baik-baik aja gitu. Nih awas nih netizen pasti nyerbu lagi ntar nih. Jadi gini, walaupun hari itu dikosongkan dananya Agus sekalipun, rekening Agus itu nggak akan berhenti untuk orang menyumbang. Sampai habis itu pun saya masih menyumbang buat Agus. Karena bukan melihat dana yang Agus 1,3 miliar itu udah habis. Saya tahu dana 1,3 miliar itu ada di Novi, di yayasannya. Makanya kita nyumbang, makanya kita cari teman-teman bantu Agus gitu, ya. Dan kalau sekarang orang udah tahu urusan Agus, nggak usah tahu Gus, kamu kan nggak minta sumbangan. Yang salah itu kalau kamu yang mendonasi, kan kamu dikasih, ya kan? Dikasih, betul. Kalau donasi semua langsung rela, tapi dia dikasih. Kalau ada urusan hukum atau salah, yang salah adalah Novi. Karena yayasannya yang mengaku-ngaku, yang mengumpul itu, yang mengajak orang. Atau Densu yang salah, karena Densu yang mencantumkan nomor rekening dia gitu. Ya Gus, gitu ya. Oke Bang, soal tuduhan yang kata Bang kan mungkin ke Densu ya, soal aksi SARA. Nusantara. Tuduhan itu mungkin bisa dibilang ke Densu atau gimana Bang?